Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kita mempunyai hati dan rasa yang sama, khususnya terkait dengan listrik desa dan PPNBL. BPBL, pemasangan baru bantuan listrik itu. Bapak Ibu semua, kalau boleh jujur saya katakan, dan lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insya Allah sampai selesai menjadi kabinet sukses, kalau semua desa-desa, lurah-lurah itu semua diairi dengan listrik semuanya. Sekalipun katakanlah lifting tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya menteri yang gagal. Dan kita semua dalam ruangan ini menurut saya kita harus patut untuk merenungkan diri. Indonesia merdeka sudah 80 tahun. Tapi masih ada saudara-saudara kita yang belum ada listrik. Dan rasa itu pernah saya rasakan ketika saya lahir tanpa listrik. Saya sekolah SD tidak ada listrik, pakai pelita yang bangun pagi hitam. Dan saya mendapat vitamin besar dari Bapak Ibu semua anggota Komisi 12 untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan agar saudara-saudara kita belum ada listrik, semua bisa mendapat fasilitas listrik untuk seluruh Indonesia. Dan ini menurut saya adalah bagian daripada amanat konstitusi dan sebagai wujud daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu apa program yang kita lakukan? Itu pemasangan baru, mana dirjen listriknya? Itu sekarang berapa ratus ribu 2026 berapa? Itu berapa? 200 apa 300 ribu? Naikkan menjadi 500 ribu. Karena ini atas permintaan daripada teman-teman Komisi 12. Nanti kita minta teman-teman Komisi 12 juga untuk membantu kami dalam agar program-program itu mencapai sasaran. Karena bapak-bapak yang punya rakyat, bapak-bapak yang tahu dapil, ya, jadi saya minta supaya kita sinkronisasi agar itu bisa. Itu pemasangan langsung ya. Itu kita geser anggaran lain, fokuskan untuk listrik desa. Ya. Yang kedua Bapak Ibu semua, target kita sampai dengan 2029 sisa dari 5.700 tambah 4.400 itu sama dengan 10.000 lebih. Sekarang 2025 kita selesaikan 15.116. Sisanya itu kita akan programkan tahun ini. Saya kemarin baru habis rapat dengan Menq, dengan Mensesnek atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden berpikir dan memerintahkan kepada saya untuk membuat program lebih. Mudah-mudahan anggaran kami disetujui. Kalau itu disetujui, maka kita prioritaskan kepada daerah-daerah 3T dan tadi penambahan 4T. Ya, tadi teman saya dari Sulsel, Bapak dari Sulsel, dari Jambi, itu kalau dibilang bahwa 70% wilayah itu laut, saya kebetulan lahirnya itu di Pulau Banda, di Maluku, itu 80% wilayahnya itu laut. Sudah nggak ada minyak tanah, kapal susah pula. Jadi saya tahu betul penderitaan itu. Dan kita akan mendorong program PLTS. Jadi anggaran kami dapat, kami akan dorong program PLTS agar daerah-daerah, kampung-kampung atau pulau-pulau yang susah kita datangi kalau ombak itu cukup pakai PLTS. Dan insya Allah ini kita lakukan. Bila perlu kita kayak itu, kayak apa namanya? Kabupaten apa tadi? Pangkep. Dan bupatinya bersedia untuk menerima. Tidak usah bupatinya, yang penting Bapak saja. Siap Pak Menteri. Kalau bupati itu udah sering pasti datang juga ke kantor, tapi kalau rakyat kan urusan anggota DPR. Gitu. Siap Pak Menteri. Itu yang pertama, menyangkut dengan urusan listrik. Jadi ini betul-betul menurut saya adalah hal harus kita tuntaskan. Kita tidak pingin, saya sempat beberapa kali saya katakan bahwa tidak pernah kita membayangkan suatu saat anak-anak di desa-desa yang nggak ada listrik sekarang ini, kita nggak pernah tahu suatu saat mereka jadi apa. Mungkin mereka jadi presiden,
menjadi anggota DPR, menjadi jenderal. Karena apa? Saya sudah pernah merasakan. Saya lahir di kampung gak punya mimpi jadi Menteri SDM. Gak punya mimpi jadi Ketua Umum Golkar. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan perjuangan mengantarkan saya seperti ini. Jadi kalau saya dari kampung aja bisa seperti itu, mungkin generasi kita ke depan, mereka akan jadi Presiden Republik Indonesia suatu saat. Nah ini ungkapan ketulusan saya ya. Jadi kalau program bela rakyat Pak, sesungguhnya memang basis saya di situ. Saya kalau tidur di AC itu nggak bisa Pak, karena lama miskin gitu. Ya jujur aja, saya di rumah itu tidur di AC nggak bisa dingin Pak. Saya biasa tidur di para-para tempat, kalau di Papua itu Kakak Alfons yang para-para tidur di situ, itu lebih nyenyak saya. Saking lama miskinnya. Jadi dan saya tidak ingin saudara-saudara saya juga masih merasakan hal seperti itu ketika saya menjadi menteri di bidang energi. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Gunnar menyangkut dengan data neraca, tolong disiapkan ya Pak ya, neraca untuk minyak. Tapi begini, saya mau sampaikan begini, definisi yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu adalah pertama adalah kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi. 4 tema itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Agar tidak terjadi multi interpretasi, maka izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kalau ketahanan energi itu sekarang ketahanan energi kita itu cuma 21 hari storage kita. Idealnya dalam konsensus internasional 3 bulan. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus bangun storage. Storage ini tidak hanya persoalan crude, tapi juga persoalan produk BBM yang tadi Pak BBG sampaikan itu. Apakah kemudian begitu sudah ada ketahanan energi terus swasembada energi? Tidak. Itu 2 hal yang berbeda. Satu menyangkut dengan kedaulatan energi. Jadi ketahanan energi, kedaulatan energi. Energi yang dimaksudkan, kemandirian energi. Kemandirian saya maksudkan itu yang tadi Pak Bambang menyampaikan. Bahwa seluruh produk-produk BBM yang kita konsumsi itu ada industrinya dalam negeri, ada refinerinya. Jadi baik dari solar, BBM dengan semua spek maupun aftur. Termasuk LPG kalau kita bicara itu. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mendorong Pertamina untuk segera membangun kilang-kilang atau melakukan ekspansi kilang-kilang supaya produksinya bisa memenuhi tingkat konsumsi. Contoh, solar. Solar itu kebutuhan kita 38 juta kiloliter per tahun. Produksi kita dalam negeri itu tidak lebih dari 14 sampai 15 juta kiloliter. Sampai 16 juta maksimal. Selebihnya dari mana? Dari yang namanya B40. Liftingnya kita tidak bisa naikkan, tapi kita intervensi dengan nabati. Yang namanya CPO campur dengan metanol, kemudian menjadi FAME, kemudian dicampur. Pak Menteri, sebentar. Ini kita perpanjang dulu waktunya. Sampai 15 menit. Silakan. Cocok? 15 menit ya, setuju? Saya penting menjelaskan ini agar kita tidak terjadi multi interpretasi. Supaya kita mempunyai kesepahaman yang sama. Yang kedua, kita berangkat. Saya kasih contoh nih. Ada selain nggak menyangkut dengan, sekaligus saya menjawab tentang etanol. Yang kedua, adalah keberhasilan kita Indonesia dalam membuat program B10 sampai dengan B40 mulai dari 2016 itu merupakan pembelajaran yang bisa kita contoh untuk penetapan bensin. Bensin kita impor, konsumsi kita 39 juta sampai dengan 40 juta kiloliter per tahun. Produksi kita tidak lebih dari 14 juta kiloliter. Saya setuju lifting harus kita naikkan untuk menaikkan bahan baku. Sekarang dengan kita melakukan operasi RDMP di Balikpapan, itu kita menghasilkan 5,8 juta kiloliter per tahun. 39 juta kurang 14 juta kiloliter, impor kita pada 2025 kisaran 24 sampai 25 juta kiloliter. Dengan penambahan 5,8 juta, maka kurang lebih sekitar 19 juta lebih untuk kita impor di 2026 bensin. Maka kemudian saya membuat caranya bagaimana agar kita mengurangi impor.
langsung kita melakukan mandatory etanol. Kalau etanolnya 10%, itu dapat melakukan efisiensi impor sebesar 3,9 juta. Ini baru kita bicara tentang menuju kepada apa yang disebut dengan kemandirian energi. Maka apa yang harus dilakukan? Tidak bisa sekaligus kita lakukan, harus bertahap. Karena kita sudah ketinggalan. Kalau jujur saya katakan dari lubuk hati yang pada dalam, ini by design dibuat untuk kita tetap tergantung kepada impor. Kamu ditanya menteri siapa yang anti impor? Saya. Karena bentuk impor ini adalah bentuk anak bebokan untuk melakukan sebuah proses agar kita tergantung terus pada negara lain. Dan saya tidak mau seperti ini terus. Maka apa yang kita lakukan? Untuk round 95, 92, 98 kita segera mengurangi dan 2027 tidak boleh kita impor lagi. Saya minta kemarin dengan Pertamina, saya pimpin rapat sampai jam 2 malam, 2 subuh. Ada yang mengatakan Pak butuh investasi. Saya bilang ya ini butuh investasi. Presiden Prabowo mengatakan bahwa at any cost. Ini bicara survival. Kalau kita bicara survival kita harus bicara totalitas. Jangan bicara setengah-setengah. Ini. Jadi itu Pak. Nah ujungnya apa ke depan Pak Bambang? Ujungnya itu adalah kita impornya crude saja. Sambil kita mendorong peningkatan lifting. Saya tidak terlalu percaya bahwa kita bisa melakukan peningkatan lifting sampai dengan 2029 1,6 juta. Menurut saya itu hanya Allah yang bisa memberikan kita. Kita fair-fair saja. Kita nggak usah baku tipu dalam ruangan ini. Tapi kalau 800 ribu, 900 ribu, insya Allah masih bisa. Tapi persoalannya kan strateginya bagaimana agar balance antara lifting, kebutuhan BBM dengan konsumsi. Maka kita harus mempergunakan apa yang kita miliki yang namanya nabati. Etanol itu adalah bagian terpenting dalam rangka melakukan substitusi terhadap crude kita. Nah ini bicara tentang kemandirian. Kemudian bicara kedaulatan. Kedaulatan itu nggak boleh asing mengintervensi kita. Ini bicara kedaulatan. Kalau kita bicara kedaulatan tapi masih berpikir asing, meninggal aja kita semua Pak. Dan saya tidak mau jadi Menteri SDM diatur oleh asing. Karena itu perintah Bapak Presiden Prabowo. Jadi impor-impor ini yang meme-meme kemarin keluar banyak di aku kan tahu. Ini bentuk-bentuk penetrasi eksternal yang dilakukan dan ini kelakuan kita kalau kita masih aktivis. Jadi orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis kakak sudah baca. Ini. Dan insya Allah tidak akan berlaku bagi saya. Sudahlah kita stop rezim impor ini. Kita harus bagaimana bisa memperdulikan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan komparatif kita secara baik. Itu bicara kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian. Sekarang kita bicara swasembada. Apa definisi daripada swasembada? Definisi daripada swasembada itu adalah seluruh produk baik hulu maupun hilir semua sudah kita miliki. Sekarang belum bisa kita bicara swasembada terlalu cepat kalau 3 hal itu belum kita lakukan. Tapi Pak Presiden Prabowo kan punya program harus kita swasembada dan kita harus wujudkan itu. Tugas kita semua adalah kita wujudkan itu. Makanya Pak BBG ditempatkan oleh Gerindra untuk menjadi pimpinan Komisi 12 dalam rangka membantu SDM untuk mewujudkan swasembada itu. Itu kira-kira ya. Jadi itu sedikit Pak Menteri, makanya kita itu berharap kita harus mengimplementasikan putusan MK tersebut. Penguasaan dan pengusahaan. Kita sepakat ya Pak Menteri, kita tidak boleh ada intervensi asing. Itu ada di manifesto partai kami ada. Kalau boleh saya bicara dulu supaya di ujungnya nanti menuju ke sana. Jadi prinsipnya enggak, sedikit aja Pak Menteri. Jadi prinsipnya bahwa itu di manifesto Partai Gerindra kita anti intervensi asing. Ya. Itu jelas ada di manifesto kita. Jadi kami sepakat dengan putusan MK bahwa penguasaan dan pengusahaan. Sekarang itu pengusahaan masih dikelola asing. Nah ini ya kalau kita memang mau sepakat, penguasaan harus negara. Ya. Pengusahaan itu harus negara juga. Nah apakah antar BUK itu yang menjadi mandatori dari putusan MK? Nah itulah yang harus kita implementasikan di undang-undang.
Apakah perlu lanjut nih ada SKK atau tidak, itu silahkan pemerintah gitu. Saya lanjut, nanti di ujung baru saya sampaikan itu. Silakan. Yang berikut menyangkut dengan RKAB. Ini bicara sekali lagi kedaulatan. Bapak Ibu semua, RKAB ini adalah instrumen pemerintah dalam rangka melakukan kontrol pengawasan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam kita adalah by design yang mengedepankan kepentingan negara, rakyat, dan pendapatan bagi negara serta lingkungan. Saya mau sampaikan, batu bara yang beredar di dunia, konsumsi batu bara di dunia itu 8,9 miliar ton per tahun. Tapi batu bara yang diperdagangkan itu tidak lebih dari 1,3 sampai 1,4 miliar ton per tahun. Tahu nggak berapa Indonesia suplainya? 516 juta ton, 43% dari total batu bara yang diperjualbelikan di pasar global. Pertanyaannya, kenapa harga batu bara turun terus? Saya malah berpikir, apa mungkin saya sekolah tidak ada di Google ya? Sampai masa produksi market 43% kita kuasai, harganya dikendalikan oleh orang lain. Negara kita ini berdaulat atau tidak? Maka saya katakan pangkas RKB, ini kan hukum supply and demand. Dan ini teori dasar-dasar akuntansi atau teori ekonomi di semester 1 pun kita belajar. Ketika oversupply terjadi, permintaan tidak terlalu besar, harga pasti jatuh. Ini yang terjadi sekarang di dunia. Terus apakah ini kita harus biarkan? Menurut saya kalau ini kita biarkan, kita gagal paham semua. Terus kita harus menggali sumber daya alam kita terus seolah-olah kita ini saja memiliki negara ini. Enggak ada lagi anak cucu kita yang kita harus wariskan kepada mereka. Ini saya pikir tidak seperti yang kita diajarkan waktu kita jadi aktivis. Saya tahu ini pasti banyak orang yang membenci saya. Karena RKB-nya akan dipotong. Tapi untuk Ibu Pertiwi, saya tidak akan mundur. Jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak akan mundur. Dan saya akan hadapi semuanya. Yang penting saya transparan. Yang penting saya transparan. Menyangkut dengan persoalan keadilan DMO. DMO ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan dulu ekspor kalau urusan dalam negeri belum selesai. Jangan pengusaha atau negara. Negara yang atur pengusaha. Tapi negara nggak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Kita ini kan mantan pengusaha, Pak. Jadi kita baku tahu lah sama pelat kuning jangan saling mendahului gitu. Kita paham ini barang. Saya kasih contoh ya. Saudara saya Pak Gunar, listrik, DMO, pupuk, semen. Itu kurang lebih sekitar 200 juta lebih ya. 200 juta lebih. 233 juta itu untuk sebaran dalam negeri tahun 2024. Nah, itu termasuk smelter. Tapi Smelternya kita nanti bikin 2. Karena smelter ini adalah bisnis murni. Sementara semen, pupuk, dan listrik adalah menjadi konsumsi langsung, maka kita bikin 2 harga yang berbeda. Tetapi stok dalam negeri harus cukup, baik smelter, semen, pupuk maupun PLN. Sehingga apa? Kita ini mewakili rakyat Republik Indonesia, bukan mewakili rakyat di dunia sana. Supaya tujuan kita bisa kita lakukan. Jadi menurut saya DMO nggak usah dibatasi. Kalau memang masih kurang kita naikkan lagi lah. Izin Pak Menteri, kita TikTok, izin pimpinan, nggak ada maksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.